juga ya, itu hanya cuma kurang tepat. Oke, jangan berkecil hati, ada juga ini sedikit dari kami, tapi bukan yang warna biru. Oh ya, susu. iPhone mini. Jadi menurut kamu itu apa contoh toleransi? Dan pegang-pegang belajar sama teman tanpa melihat apa contohnya ini kami yang seperti ini kan kita beda. Misalkan apa itu yang berbeda? Rasanya spesifik. Jadi kamu mau nggak temenan sama mana tadi dia? Sama Marvel. Bukan perbedaan suku lagi, tapi mungkin duit ya, Marvel. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Oke, jadi benar ya jawabannya kan benar. Yang punya biru. Dan itu manis mau dipoto pakai dulu, iya. Dan pinggang itu ini bagus dari awal dulu. Perkenalkan nama saya Marvel, nama penerbit bendera. Jadi apa jawabannya? Jadi jawabannya iya. Oke. Ya, contohnya tadi. Contohnya kita saling membantu dalam keluarga. Contohnya kita saling membantu misalnya keluarga kita dari rumah kita harus saling membantu. Ya kenapa dirimu membantu ya di rumah? Terus? Ya nggak bohong itu. Iya, Oke, benar nggak jawabannya kakak? Benar nggak ya? Benar nggak jawabannya? Benar ya? Ini apa? Coklat. Mas Yanggu, kami dari USU ada kelas mau untuk mewawancarai dosen-dosen guru-guru dari sekolah tentang gotong royong. Jadi ada beberapa pertanyaan nih untuk ibu. Ibu ini kan guru PK nih kan? Iya, di materi kelas 7 lah. Nah, jadi kita langsung masuk pertanyaan ya Bu ya, boleh? Pertanyaan pertama Bu, apa peran penting toleransi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di lingkungan sekolah Bu? Coba lihat langsung. Seberapa pentingnya toleransi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di lingkungan sekolah? Toleransi sangat penting lah sama khususnya di SMP ya. Karena seperti yang kita ketahui gitu, kalau misalnya ada toleransi misalnya antar siswa lah. Kalau di sekolah itu kan beragam-ragam kan, dari beragam budaya, agama, banyak kali kok di sekolah ini, khususnya kayak di sekolah negeri ini lah. Jadi kita pelajari toleransi itu menjaga kebersamaan mereka lah. Apalagi banyak kali loh mahasiswa
kasus atau di media sosial itu banyak kali kasus-kasus atau contoh-contoh tentang pelanggaran-pelanggaran bisa dihindarkan gara-gara tidak ada toleransi bisa dihindarkan. Jadi khususnya anak SMP ini harus benar-benar kita ajarkan mereka bagaimana bertoleransi. Sangat penting memang di sekolah ini untuk menjaga kebersamaan, khususnya menjaga itu saling lebih menghormati lah gitu setiap kekurangan dan keberagaman yang ada di sekolah tersebut itulah. Jadi toleransi ini termasuk sangat penting ya Bu? Iya, sangat penting. Termasuk penting. Berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana gotong royong dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan para pelajar sekolah? Nah, ya, kalau gotong royong itu sangat penting karena seperti yang kita ketahui ya, kalau gotong royong itu kan contohnya kerjasama nih. Jadi kalau dia ada kerjasama, tentu toleransi itu semakin erat juga dia. Semakin erat dan semakin kuat lah. Nah, gitu ya Bu ya. Berarti penting juga lah ya gotong royong ini ya. Penting karena di gotong royong itu memang ini materi yang kami ajarkan sekarang. Jadi suruh mereka untuk melakukan kegiatan gotong royong itu. Karena yang kita ketahui kerjasama anak-anak ini sekarang ada Kurang ya? masih sangat kurang. Lebih asik mengerjakan masing-masing gitu. Lebih individual ya Bu? Iya, itu yang saya jalani sekarang ini. Memang pas kurang kebetulan materi kami itu. Jadi kami ajarkan mereka untuk kerjasama dan bergotong royong. Satu lagi, mereka mau menjadi teman. Teman ya. Jadi tingkat toleransi itu sebenarnya jadi kurang. Nah, makanya untuk menjaga itu kami ajarkan saya ajarkan mereka bergotong royong sama-sama kerjasama dan saya yang memilih kelompok sehingga mereka bisa saling bertoleransi gitu. Ibu milihnya sengaja, ibu yang milih sendiri Saya ya? sendiri yang memilih kelompoknya gitu. Kalau mereka memilih kelompok sendiri, mereka aja jadi tingkat toleransi itu. Kurang mau kerja sama dengan orang lain juga. Oke, nanti kita lanjut ya Bu ya. Pertanyaan ketiga, apa contoh nyata dari penerapan toleransi dan gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Contohnya salah satu saling menghargai, misalnya saling menghargai seperti ibadah lah. Terus satu lagi menghargai keberagaman. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia inilah. Kalau contoh nyata gotong royongnya Bu? Contoh kegiatan gotong royong itu misalnya kayak kebersihan tempat ibadah. Nah, satu lagi contoh yang lainnya misalnya ada kegiatan keagamaan lah kayak gitu. Jadi misalnya kalau kegiatan keagamaan contohnya kayak lebaran yang misalnya berpartisipasi itu yang agama Kristen tak ada misalnya kayak menjaga parkir atau kebersihan lingkungan tempat ibadah kan kayak gitu. Dan sebaliknya. Oke Bu, itulah contoh-contohnya. Iya, baik. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, yang keempat, bagaimana PPKN membantu siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kebinekaan di sekolah? Iya, coba sekali deh. Bagaimana PPKN membantu siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kebinekaan di dalam sekolah? Itu dia. Pas sekali kan 2 minggu lalu itu adalah materi kami tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi itulah kami terapkan, kami tunjukkanlah apa-apa aja keberagaman Indonesia ini. Kami tunjukkanlah nilai-nilainya, nilai keberagaman seperti itu. Supaya mereka paham juga ya nilai-nilai kebinekaan. Nilai-nilainya juga paham terus beserta biar mereka itu tahu apa-apa aja di situ, apa aja yang ada di Indonesia ini keberagamannya. Supaya mereka udah tahu, mereka bisa terapkan gitu ya. Bisa terapkan juga di kehidupan mereka sehari-hari. Dan kan yang saya bilang tadi di media sosial itu kita tahu berita-berita yang tak benar gitu. Jadi mereka
bisa menyaring mana sisi negatifnya, mana sisi positifnya. Jadi kok sisi positifnya itu bisa mereka terapkan di kehidupan mereka seterusnya. Berarti ini bisa dibilang PPKN sangat membentuk karakteristik seorang siswa. Apalagi kalau yang sekarang ini sopan santunnya sangat kurang. Kurang banget ya. Kurang ya. Jadi menurut kalau misalnya PKI 3 perlu udah 4 karena pembinaan itu harus memang. Jadi hanya materi pelajaran aja yang kita sampaikan sama mereka tentang negara, tentang undang-undang itu. Harus juga kita kasih tahu mereka ini tentang pembentukan karakter mereka lah untuk menjadi baik lagi. Supaya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan Kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat itu penting kali. Ya. Kita lanjut ya Bu ya. Apa saran dari Ibu untuk menumbuhkan semangat toleransi dan gotong royong di antara siswa yang berasal dari latar belakang berbeda-beda, Bu? Nah, jadi saran saya melalui pelajaran lain ya, pelajaran seni budaya. Seni budaya. Iya, jadi kalau untuk toleransi itu nggak cukup kami pelajaran PKN aja untuk mengenalkan keberagaman yang ada di sini, tapi melalui pelajaran pelajaran SMK itu mereka juga diajarkan untuk mengenalkan tarian, lagu daerah dan alat-alat musik lainnya lah kayak gitu. Saran dari aku lah ya. Jadi nggak cukup dari pelajaran PKN aja, pelajaran seni budaya. Silakan dilatih juga tari-tariannya, alat musik, semua lah. Biarpun PPKN ini adalah utamanya, tapi pelajaran-pelajaran ini harus membantu dan membentuk toleransinya ya. Pelajaran apa tadi seni budaya itu? Seni budaya juga penting ya dalam membentuk toleransi, penting banget ya Bu ya. Mungkin dari saya itu aja Bu pertanyaan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Bu ya. Terima kasih juga sudah menjawab. Terima kasih ya Bu ya.